Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan, wawancara Rizwan. Teman wawancara gue ini spesial, memang semua tamu Warisan itu spesial. Tapi kalau sekarang gue ada cerita menarik juga sih dengan mobil di belakang gue ini sebenarnya yang udah gue bahas di podcastnya Berjudi waktu itu, Mas Juju dan Mas Adi. Tapi sekarang gue gak akan ngebahas mobil yang ada ceritanya sama gue. Sekarang gue akan ngebahas mobil yang ada ceritanya dengan salah satu narasumber yang namanya Mas Rais Maulana. Halo Is, sehat ya? Ya, apa kabar Mas? Sehat. Alhamdulillah. Buat lo semua yang lagi nonton mungkin agak kaget ya dengan mobil yang seperti ini tapi yang ownernya semuda ini. Jadi itulah yang akan pembahasan menarik yang akan kita bahas sekarang. Iya dong Is, karena kebanyakan kalau lihat bokap gua dulu main nggak ada tuh anak muda. Iya dong. Maksudnya rata-rata seangkatan yang main. Iya, seangkatan sama bokap atau segala macam gitulah. Tapi ini gua kenapa gua undang Mas Rais ini ke sini? Karena dari zaman bokap gua masih pakai mobil VW ini, dia sangat mengapresiasi anak-anak muda ataupun anak-anak muda ataupun yang di bawahnya dia, tapi melihara mobil seperti ini. Karena dia udah pakai lama, jadi dia appreciate lebih buat orang-orang yang jauh lebih muda dibanding dia, tapi suka dengan mobil ini, gitu. Nah teman-teman, sebelum kita bahas si mobilnya Mas Rais, support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Komen deh, kalian mau ada konten apa, bahas siapa, apa yang perlu ditanyakan, ada masukan-masukan, silahkan komen aja. Terus buat teman-teman yang lagi cari merchandise official dari Indonesia, seperti yang gue pakai sekarang nih, t-shirtnya, bisa langsung cek official merchandise dari Dielit Indonesia, yaitu Dielit Brand. Bisa cek di Tokopedia dan Shopee-nya Dielit Indonesia. Kita hanya sedikit stoknya, jadi buruan. Kalau kalian udah tandain, udah dimasukin ke wishlist, langsung masukin keranjang dan langsung check out aja biar nggak kehabisan. Sama teman-teman nih, kita bakal ada event yang terbesar nih buat elit Indonesia, yaitu namanya The Elite Showcase, yaitu adanya di bulan Februari 2023 di tanggal 4 dan 5 Februari. Info aja dari yang tadi kita ngobrol di belakang. Kalau pendaftarannya sudah mau penuh. Mudah-mudahan saat video ini tayang masih ada slot karena sekarang cuma tinggal sekitar 10 sampai 15 slot remaining. Gitu. Dan mudah-mudahan nih pas video ini tayang masih ada slot ya. Amin. Tapi kalau udah nggak ada ya berarti kalian kurang cepet. Karena kemarin di minggu ini aja kita udah closing untuk pendaftaran tenan karena tenannya sudah full. Oh, tenan udah full ya. Tenan sudah full gitu. Nah, mudah-mudahan aja sih kita bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman yang datang ataupun yang ikutan di Elite Showcase. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi ya Mas Rais untuk konsepnya, dan mudah-mudahan bisa jadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya Februari 2023, don't miss it. Yoi, 4 dan 5 Februari di ISBSD di hall 9 dan 10 gitu. Oke, sekarang kita mulai ngobrol aja nih tentang si mobil kodok di belakang kita ini. Is, gue mau nanya, mobil ini tipenya apa dan tahun berapa? Jadi ini tuh kalau di orang Indonesia dikenalnya sebagai VW kodok. Betul. Dia kalau yang hijau yang ini tahun 1964, jadi mesinnya masih 1200 cc dan tentu saja nggak ada AC dan nggak ada power steering. Gak ada AC dan gak ada power steering. Makanya ini ruangannya ada AC, enak banget. Tadi nih info juga ya Mas Rais tadi nggak pakai baju ini teman-teman datangnya, karena dia tadi ngomong kalau gue pakai baju ini nanti keburu lepek duluan. Jadi dia tadi pas banget nyetel banget dengan baju sama mobilnya sih top nih jadinya, ya kan. Is, ini kan mobil tahun 64, iya kan? Pertanyaan gue, ini mobil lo dapetin dari tahun berapa? Ini mobil itu nyampe di rumah kita tahun 2008. 2008? 2008, waktu itu bokap yang beli. Oke. Jadi ini juga mobil paling kesayangan bokap lah nih. Tahun 2008 itu sebenarnya hampir nggak ada niat buat beli ini. Hampir nggak ada niat buat mobil ini? Karena dulu bokap pertama ketemu mobil ini, itu disuruh bantu ngejualin. Oke.
suruh bantu Bokap, ngejual. sorry, bokap tuh into ke otomotif atau gimana? Atau kan Oh, banget. 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 Jadi backstory sebelum mobil itu dijual, si VW Kodok ini salah satu mobil paling kesayangan owner sebelumnya. Oke. Dia restorasi mobil ini kurang lebih 2 tahun, berarti dari tahun 2006 selesai 2008 kalau nggak salah, dan itu juga emang untuk dikontesin. Jadi ini restorasi original untuk ikut kontes apa segala macem, terus sampai ada akhirnya mobilnya harus dijual. Akhirnya minta tolong ke bokap, Mas boleh minta tolong jualin nggak? Harganya Deket nih sama bokap ya berarti ya? Deketnya karena sehobi ini. Karena awalnya ketemu sama owner mobil ini sebelumnya, itu dari anaknya itu main Vespa bareng bokap. Jadi bokap lo belum punya VW tapi udah main Vespa sama anaknya owner mobil ini sebelumnya. Yes. Oke. Agak ribet, agak belibet sih urutan ini emang, tapi begitu ceritanya. Main Vespa bareng, terus tahu bapaknya senang main VW, datang ke rumahnya, ternyata rumahnya ada workshop VW di halaman belakangnya. Memang suka banget nih ya. Iya, suka banget. Terus ada mobil ini. Minta tolong jualin. Ya. Itu tuh beliau mintanya 80 juta. 80 juta tahun segitu. Jangan dicari yang sekarang harganya berapa. Sakit hati nanti. Gitu. 40 juta tawarin sana sini, cuman belum ada yang nyangkut. Ya udah, jadi ya ntar mungkin suatu hari dia nyangkut lagi. Fast forward sekitar beberapa waktu kemudian, ownernya ini sakit. Oke. Dan harus dirawat di rumah sakit. Oke. Dirawat di rumah sakit, dan waktu itu bokap kebetulan lagi ngejenguk. Ngobrol apa segala macem. BU ya Pak? Enggak gitu dong? Enggak gitu. Jenguk. Selamat pagi. Itu BU enggak? Itu Enggak. terlalu singkat. Itu terlalu singkat, terlalu padat, terlalu jelas. Maksudnya ngobrol bentar, terus nanya ke VW ini VW udah ada yang nyangkut belum Mas? Si ownernya nih. Nanyain. Belum nih sejauh ini. Terus ya mungkin wajar sih. Emang bener ternyata BU. Bener. BU-nya ini untuk perawatan di rumah sakit. Iya. Karena nggak murah ya di rumah sakit. Nggak murah dan pasti butuh lebihan buat kedepannya. Pegangan lah. Muncul tuh kata-kata ajaib. Kamu aja deh Mas yang bayarin. Mungkin karena beliau ini ngerti kali ya, kan orang tuh sebenarnya gini teman-teman, kalau orang udah jual mobil kesayangan itu bukan hanya harga teman-teman yang jadi pertimbangannya, tapi ngelihat dari si orang ini suka apa nggak sama mobilnya. Iya betul. Si orang ini sayang apa nggak sama mobilnya, itu menjadikan hal yang lebih penting dibandingkan uang menurut gue. Betul. Jadi saat mereka melepas, pengennya melepas ke orang yang benar, ke orang yang bisa sama sayangnya dengan beliau. Betul. Dengan si mobil itu. Benar ya? Iya. Karena yang gue bilang, sering banget bilang, kalau hubungan dengan orang yang sudah dalam banget sama kendaraannya, itu bukan berarti tentang hubungan masalah uang doang, dan beda, lebih dari itu. Iya. Gitu, ada hubungan relationship yang lu nggak bisa jelasin pakai kata-kata, yang mungkin bilang orang yang nggak ngerti mobil, yang akan berkomen kayak gini, gila lo bayar banget sih, akan kayak gitu. Itu kayak apaan sih? Iya, tapi buat orang yang bener into ke otomotif ataupun sayang banget mobilnya dengan atau ada hal yang tidak diinginkan yang mengharuskan dia merelakan itu, dia akan mencari orang yang tepat, bukan masalah uangnya doang. Betul. Gitu. Bener dong. Betul. Oke, terus lanjut. Yes. Ya udah, pas dia ngomong itu, bokap kan tahu harga mobil ini dijualnya berapa, itu yang 80 juta tadi. Terus ya gitu jujur ya, bokap jujur aja, wah kalau uang segitu saya belum megang Pak. Ya udah, beliau ngomong lagi, ya udah, kamu bisanya berapa?
adanya berapa gitu. Cocok bener. Cocok bener. Iya, Cek cuman Alex dulu sampingnya kan. tetep deg-degannya ada juga tetap kan. Ya. Iya. Deg-degan atau Takut gini kan, segini, kamu tega banget gitu. Iya, takut maksudnya- ada kayak gitunya ya kan. Keluar gitu enggak kayak. iya kan ngerinya tambah serangan kedua. Ini kata susternya. Ngobrol apa ya Pak barusan ya? Kok ada serangan lagi ya? takutnya nggak enak. Sakit ayah. Maksudnya itu sangat sensitif teman-teman. Ya, kadang-kadang ya kita memang kalau ditanya kamu punya uangnya berapa? Ya mungkin memang saat itu ya segitu megangnya gitu kan, takut malah ya karena bokap juga mungkin mengerti ini bukan sekedar mobil doang. Iya. Iya betul. dong, karena kan udah ngelihat dia punya workshop sendiri dengan kecintaannya dengan barang ini. Apalagi ini mobil kesayangan dia banget. Iya, itu yang tadi gue bilang kadang-kadang suka ada abu-abu nih gitu antara kita pantas atau nggak pantas atau malah orang itu punya berpikiran yang berbeda. Kan itu. Terus. Akhirnya nyebut angka di bawah setengahnya itu. Di bawah setengah Iya. dari 80 juta. Iya. Oke. Terus akhirnya dia pertimbangin lagi, tanya ke istrinya, waktu itu ada istrinya juga. Oke. Terus kata istrinya ya udah nggak apa-apa, maksudnya buat Mas juga, maksudnya kita kan kenal juga dan kita butuh untuk apa perawatan juga. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi mobil ini dealnya di rumah sakit. Rezeki banget. Tapi gini teman-teman ya, itu harga saat itu. Jangan nawar mobil Mas Rais gitu loh. Mas saya tahu modalnya. Nggak gitu. Itu di luar dari sini teman-teman. Ya, jangan sampai kayak gitu. Oke, karena harganya jauh sekarang ya. Kalau kalian lihat tuh Alex, mungkin kayak yang weh gitu. Mungkin juga jadi kebaca untungnya Mas Rais sekarang kalau jual mobil ini. Sekarang jadinya berapa? Aduh bahaya. Iya. Terus gimana? Ya udah, ya deal di situ dan transfer di hari itu juga karena butuh juga kan. Ya. Saya ya udah sudah salaman ya nggak usah nunda lagi. Tapi mobil ini nggak langsung pulang ke rumah. Oh, nggak langsung dibawa bokap? Nggak langsung. Apa? Kenapa Maksudnya? mesti dirapiin atau gimana? Nggak, mobil ini ada di rumahnya ini workshop itu. Oke. Cuman baru nyampe rumah 6 bulan kemudian. Oke. Karena sebenarnya pas bokap transfer itu belum ngomong siapa-siapa. Oh, izin orang rumah nih. Mengolahnya 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. mengolahnya 6 bulan. Waktu itu aku juga nggak tahu. Oke. Jadi maksudnya baru tahu cerita ini juga baru sekarang gitu loh. Gitu. Iya. Tapi ini buat insight juga teman-teman tadinya bokap juga mau datang ya di acara ini ya. Iya. Ya, tapi gue takutnya gue malah jadi kaku nih karena ketemu bokap nih. Gue juga takut dengan bercandaan gue jadi nggak sopan atau gimana. Gue jadi kayak gimana kalau Mas Rais aja gitu. Gue takut salam aja buat bokap ya. Iya, Mudah-mudahan siap. bokap Nanti kan ngerti gitu. aku wakili kan. Iya. Jadi ini cerita nih tadi ya ngobrol dulu sama bokap kan biar tahu cerita fullnya dari tahu dapatnya sampai sekarang. Iya, gitu dan Itu pas jadi 6 bulan itu berarti mobil itu hanya taruh di workshopnya ex owner. iya, betul. Tapi owner ini sembuh dong. Sembuh. Oke. Itu sembuh. Akhirnya 6 bulan kemudian tuh kita ke rumahnya itu beliau udah di rumah. Oke. Udah di rumah. Gak jadi saya jual deh dulu Mas katanya. ini dulu bilangnya bagian ini saya inget nih. Kita pergi yuk kemana? Ke daerah Rempoa. Lihat mobil. Oh, mobil apa? Ya, mobil VW Kodok. Oh, boleh. Ya udah, sekeluarga ikut tuh. Gila. Itu Sekeluarga ikut. seru sih. Sekeluarga ikut terus datang sekalian jenguk beliau, lihat mobilnya. Terus bokap ngajakin nih, keren ya mobilnya ya, kita cobain yuk. Ya udah, lihat sekeluarga masuk tuh, berempat muter keliling keliling ngisi bensin, terus pulang lagi. Terus, gimana enak ke mobilnya? Ya aku masih kecil itu kan seneng lihat mobil tua ya, jadi oh ya apa keren mobilnya, lucu mobilnya gitu. Emang nggak ada AC ya wajar lah mobil tua. Terus nggak lama kemudian mobilnya akhirnya pulang ke rumah. Oke. Bilangnya ya kemarin alhamdulillah Ada rezeki. deal, Ya. deal. Ya udah mobilnya
Akhirnya sampai rumah 2008. 2008. Oke. Nah, ini kan bokap yang beli mobil ini dan akhirnya setelah 6 bulan kemudian masuk ke rumah. Iya. Ya dong. Nah, ini adalah salah satu hal yang berbeda dari bokap lo dan lo. Menurut gue, zaman sekarang itu adalah anak umur, sorry nih, gue bukan ngomongin umur ya, karena gue juga nggak jauh beda sama lo umurnya. Jadi, anak umuran kita, kita seumuran. anak umuran kita nih biasanya pengen mobil yang baru. Mungkin gini, gue takut banget mau gue di jalan. Sorry nih, gue bukan ngomong apa-apa, tapi banyak konser-konser seperti itu di anak-anak zaman sekarang. Betul, dan saya pun agak ada konser itu juga. Maksudnya saya nggak munafik ya. Iya, benar. Mobil baru tuh enak, ada Benar, AC, benar. ada AC ini dingin nih, ada power steering juga, jadi parkir enak, terus macet kita adem, Iya, nggak akan benar. mogok mobilnya. Itu kalau dikasih mobil baru sih saya nggak nolak, Benar. tapi saya nggak akan nuker ini untuk mobil baru. Nah, Intinya itu tuh. ini yang menarik, Is. Lu kan ngomong kayak gitu tadi. Hmm. Nah, apa yang menyebabkan lo sebagai seumuran kita nih buat Iya, kita seumuran. karena kan gue jadi beda mindset. Kalau mindset gue masih tetap gitu ya. Jadi kenapa anak dengan umuran lo nih masih suka dengan mobil tua? Apa yang menyebabkan lo kan ngomong ini adalah impian dari semua orang tua buat anaknya nerusin hobi bapaknya. Iya dong. Betul. Gue mungkin bisa ngebayangin bokap nonton acara ini dengan senyum-senyum ngelihat lo bisa menjelaskan mobilnya sampai kayak gini, passionnya dapat. Karena gue pun ya tadi gue cerita di belakang, gue pun ada sebenarnya penyesalan sendiri dengan mobil ini, dan bokap gue sempat ngomong akhirnya setelah dia jual, dia cuma ngomong soalnya nggak ada yang terusin mobil ini gitu. Jadi gue yang kayak saat gue ngelihat lo mau nerusin mobil ini dengan, ya gue nggak ngomongin mobil ini ribet enggak, tapi kita sama-sama tahu nih kalau mobil muda dan mobil yang sudah berumur itu tingkat keribetannya beda. Betul dong. Gue aja miara mobil tahun 90-an aja ribet. Betul. Apalagi lo yang masih muda terus dikasih mobil dengan tahun 60-an. Gue mungkin bisa bilang angkat topi sama lo dengan lo yang umuran segini masih bisa menikmati mobil dengan tahun segini gitu. Jadi ini adalah semua impian dari orang tua yang punya hobi gitu. Jadi kayak ngeliat, iya kan yang tadi gue bilang, bokap gue tuh lebih appreciate orang yang muda terus dengan ngeliat dia pasti udah tahu nih gila nih mobil ribet gitu, tapi lo mau naik mobil ini lo sip gitu jadinya. Apa yang bikin lo tuh suka dan mau pakai mobil ini, dan kenapa harus VW? Atau lo malah yang kayak ya ini yang karena gue ngurusin dari bokap gue, atau memang passion lo terbentuk dengan kecintaan bokap dengan kendaraan ini? Kalau kenapa VW itu yang pasti sih turun dari bokap, karena dulu bokap seneng VW terus akhirnya sampean ada mobil ini di rumah. Cuma kalau untuk mobil tua secara general ini ada ceritanya juga sih. Oke. Apa? Ini agak off topic dari VW ini nggak apa ya. Ini ceritanya waktu itu kalau nggak salah tahun 2004 atau 2005. Itu saya baru umur 3 atau 4 tahun ya. Pokoknya segituan deh. Itu lagi pagi-pagi tetangga saya datang lewat rumah. Dia habis selesai restorasi Jaguar E-Type. Oke. Jaguar E-Type itu tahun 60 berapa gitu. Pokoknya seangkatan sama ini juga sih. Dia bilang iya nih terus restorasi, bokap udah kenal lama karena udah pindah ke komplek itu kan. Terus karena pagi-pagi ngajakin jalan. Ya kamu jalan yuk nyobain. Ya udah, saya ikut tuh nyobain, duduk di kursi penumpang, motor komplek, terus ada, inget banget ada fotonya saya lagi duduk ada belakang gitu, terus situ tulisannya Jaguar E-Type. Pas itu sih masih happy aja, karena masih pagi, masih adem,
Itu dikasih tahu tuh mobil tuh nggak ada AC, nggak ada atap kebuka. Ya udah, habis itu mulai ngetes keluar komplek. Ngetes keluar komplek, muter aman. Pas arah pulangnya mogok. Mogok. Oke. Mogok, dan itu posisinya udah jam 10-an, atapnya turun, matahari terik, ya udah. Saya nangis. Garing lah di situ ya. Tapi jadi saya diceritain sama ownernya karena saya nggak ingat seberapa doang ya. Cuman dia bilang, ya saya nangis tuh pas mobil berhenti, terus belakang boiler kason-kason, macet segala macem. Ya udah ya panik lah ya. Iya. Ya udah saya cuma bisa nangis keras gitu. Terus akhirnya mobil itu datang ditowing pakai hardtop. Pakai hardtop. Ditowing, terus sebelum towing nyampe Berarti rumah. lagi nggak ngangkat genset ya? Apa? Nggak lagi nggak ngangkat genset ya? Genset ya. Hardtopnya ya? Narik Jaguar ya. Biasanya ngangkat genset. Apa? Mobil story. Iya kan? Tulisannya film. Film. Ya kan? Padahal yang diangkat genset bukan filmnya ya kan? Iya. Iya, terus begitu udah pulang baru agak kalem dikit. Tapi kayaknya dari pengalaman itu, walaupun pas itunya saya gelisah, saya nangis, itu impresinya sih kuat banget ke saya. Kalau gila 4 tahun ya. kayak Gua kalau sekarang udah kecebur umur segitu, udah kecebur mobil klasik, udah ngerasa gitu loh mogoknya mobil klasik kayak gimana. Iya. Jadi mungkin sekarang nih gue mungkin bisa agak ngegeser hobi atau kesukaan anak gue. Sekarang anak gue sukanya dump truck karena ngeliat tayo. Gue takut nanti itu yang nyangkut. Nanti tiba-tiba gue suruh beli dump truck, lo di rumah gue dump truck, ribet juga jadinya urusannya. Karena impression pertamanya adalah dump truck, ribet jadinya kan. Susah juga parkir di komplek kan, jadinya kan jadi nyusahin orang jadinya semuanya. Nah, dari mulai kecil itu, ya kita ngomongin first impression lo dengan si mobil klasiknya. Semakin lo beranjak dewasa, lo tahu dong gimana keribetannya si mobil klasik ini. Betul, dan itu Bener dong? Itu ya harus diakuin juga. Bener kan? Iya. Pengalaman lo yang menarik saat lo pakai mobil klasik, contohnya ini mobil ini, apa? Kayak mobil ini. Kan kalau tadi lo ada kenangan buruknya dengan si Jaguar E-Type itu kan? Itu yang lo ingat. itu- Kalau lo mobil ini nih apa pengalaman yang menurut lo nih paling berkesan yang menyebabkan lo mungkin jadi tambah, ya ini mobil klasik nih ya gue harus nerima ini gitu. Yang sebenarnya salah satu yang paling berkesan ini sih pas 2008 kan saya masih SD awal-awal banget. Oke. Terus mobil ini nyampe rumah. Kadang kalau misalnya traffic lagi nggak macet atau saya pulang sore di luar jam macet. Kalau saya kayak macet kan biasanya kan Ya, jam asfal pulang jam kantor 2, ya, jam setengah 3 gitu. ya, benar. Misal saya pulang sekolah jam 3 atau setengah 4, sama bokap jemputnya naik ini. Jadi saya seneng aja gitu ngelihatnya. Di parkiran beda sendiri, tapi bukan dengan alasan kayak wah ini mobil baru nih, wah mobil mewah nih. Enggak, mobil tua nggak ada AC-nya masuk parkiran. Iya. Tapi itu juga kan yang menjadikan agak, ya kita ngomongin masalah bangga ataupun ngelihat wah gitu tuh dengan ya beda-beda. Nggak Betul. semuanya yang wah itu tuh mesti mewah, mesti apa, nggak gitu juga ya. Nggak, betul, setuju. Jadi lo saat lo dijemput SD naik mobil ini itu yang berkesan banget. Kalau ngomongin masalah perawatan lo dengan si mobil ini, lo kan dari lo pakai mobil ini literally lo nyetirnya semua segala macam, lo mulai dari tahun berapa? Mulai pas saya dapat SIM itu tahun 2018. 2018. Cuman sebelum-sebelumnya begitu habis lancar bawa mobil biasa, diajarin pakai mobil ini juga. Oke. Awalnya sih Coba-coba. Awalnya enggak, bukan. Maksudnya emang dikasih nyoba. Jadi emang dikasih nyoba. Awal kagok karena kalau misalnya kita lihat duduk dari dalam nih, itu kita nggak bisa ngelihat. Bener. Spakbor kanan kiri, kita nggak bisa ngelihat bannya di mana. Betul. Belakang juga cuman kaca segitu doang. Anjir. Ini Nggak ada bagasi atau apa.
Bener, ini adalah hal yang gue inget banget yang diomongin sama bokap gue. Kalau lu bisa nyetir VW Kodok, lu bisa nyetir semua mobil. Nah iya, bapak saya ngomong gitu juga. Iya, karena lu nggak bisa ngefeelingin di mana spakbornya berhenti, di mana bannya. Kalau itu kan lu gini, dan ini fendernya gede ya teman-teman ya. Jadi lu jauh dan ketutupan. Dan kap mesinnya bentuknya kan gini. Lu tuh nggak bisa mastiin nih ujung bempernya ada di mana. Semuanya feeling. Bener ya? Fender itu ada di blind spot kalau dari kita Iya, duduk nih, bener, karena bener. mesinnya Iya, nekuk ke bawah. Nekuk ke bawah. Iya. Bener. Dan itu yang ngomongin bokap gue bener. Lu kalau belajar ini bisa, lu bisa semua. Mobil lu bisa lah nyetirnya. biasanya orang ngomong gitu antara kalau nyetir VW atau nyetir Land Rover. Iya. Bener nggak? Iya gitu. Dan terus lo belajar naik mobil ini, sempet Iya. naik mobil ini sampai 2018 lo bisa dapet SIM dan akhirnya dipercaya untuk bawa mobil ini. Iya. Bener dong? Betul. Nah dari 2018 sampai 2022 ini sudah 4 tahun. 4 tahun. Lo berjalan dengan mobil ini. Selama 4 tahun lo mengendarai mobil ini, pengalaman lo apa yang menarik? Apa? Selama lo 4 tahun bersama bokap mengendarai mobil ini, pengalaman apa yang paling menarik? Yang paling menarik ini sih pas ini mobil touring ke Jogja. Ke Jogja? Iya, waktu itu tahun 2019 ada acara Jogja VW Festival. Oke. Ini kayak acara paling ditunggu-tunggu lah sama anak VW. Mungkin se-Indonesia. Dan itu kalau nggak salah cuma 2 tahun sekali. Oh, oke. Jadi begitu ada waktunya tahunnya ngadain si JVWF itu udah kayak festivalnya, semua orang berbondong-bondong ke Jogja naik VW ngeramein tuh. Seru abis. Dari berbagai macam kota di Indonesia ya? Iya, nggak cuma Jakarta doang. Iya benar. Nah ini mobil ikut deh. Waktu itu touring sama teman-teman dari VW Weekenders. Kita beberapa mobil waktu itu ya. Kalau nggak salah berenam, bertujuh, itu ada kombi, ada kodok, campuran. Ini mobil alhamdulillah dari Jakarta ke Jogja aman. Aman, oke. Selama di Jogja juga aman. Oke. Misalnya kan kita kan karena kebetulan kampung di Jogja, jadi Oke. sekalian kita nggak cuma ke venue doang, kita keliling ke rumah saudara. Saudara-saudara, iya. Jadi makanya saudara pas ngeliat, hah, bawa VW gitu. Iya. Aman tuh. Alhamdulillah aman. Oke. Cuman pas pulang ya mulai tuh batuk-batuk tuh. Oke. Mulai lagi di jalan tol yang Trans Jawa itu. Iya. Ya jalan biasa, jalan 60-80, kita nggak berani lebih ngebut dari itu kan. Tiba-tiba gasnya mati. Oh nggak bisa digas? Kayak mesinnya kayak mati nih, yaudah langsung minggir. Waktu itu indikasinya karbunya. Oke. Karbu yaudah cek buka, kita bersih-bersih karbu segala macam, berhenti bentar, 15 menit, jalan lagi, aman. Cuman makin lama makin sering kayak gitu. Oh makin sering matinya nih? Makin sering batuk-batuknya. Yang ngerinya itu karena pas pulang itu kita ketemunya di tol Bandung, apa namanya tuh? Cikampek? Iya, Cikampek. Pastor malah tambah jauh, jadi balik lagi ke Bandung. Gila banget. Lagi. Itu waktu itu bisa jadi kayak Ibnu Laga. Waktu itu flyovernya masih belum jadi tuh, tapi lagi dibangun. Pancang-pancangnya udah ada. Makanya di bawahnya itu berantakan tuh, jalurnya berantakan, terus kanan kiri konstruksi. Iya. Itu kita nyampe situ jam 2 pagi. Jam 2 pagi, oke. Jam 2 pagi, mobil kondisi batuk-batuk, kanan kiri kita bersama truk. Iya. Ada ngerinya. Terus saya boleh pikir-pikir, kalau kita mogok jam segitu sih habis deh tuh. Wassalam lah. Mau nunggu jasa marga kayak gimana juga. Iya, ribet juga jadinya ya kan. Iya. Terus akhirnya di mobil bener-bener mogok, yang bener-bener mogok mati. Itu di tol Cinere arah pulang. Oke. Jadi itu jalan dari Cinere, Jogja, terus ke Cinere, baru mogoknya pas di Cinere arah pulang. Oke. Baru bener-bener mogok yang mati, nggak bisa hidup. Ini aku pikir hebat nih mobil. Tahu kapan nyerahnya. Nah, tapi gini. Istirahatnya. Tapi gini, kalau ngomongin masalah itu,
jujur nih, lu kan tahu nih kalau mobil ini yang tadi lu bilang, oh tahu juga nih mobil, ternyata itu mungkin nggak semua orang mikir kayak gitu. Mungkin ada orang yang kayak nggak kuat nih ke Jogja gitu jadinya. Kalau lu udah yang kayak hebat nih mobil, tahu aja, udah ngerti ini, udah deket baru mati. Dia kenapa masih bisa bertahan dari mulai Jogja menuju ke Cinere, menurut lu itu kan? Nah, tapi gini, mungkin ada di teman-teman yang sendiri ngeliat, denger kayak lu ada nggak sih kepikiran kayak yang, aduh, ternyata ada mogoknya nih yang bikin lu tuh kapok. Ya dong, kalau ngomongin masalah untuk itu kan pasti kalau orang-orang yang awam yang nggak sayang banget sama mobilnya atau nggak ada kenangan dengan mobilnya, mereka akan mikir seperti itu. Anjir, nyusahin, bala nih mobil nih, dan gue tuh nggak percaya sama hal itu ya. Jadi gue lebih suka statement dia yang ngomong, ya akhirnya untungnya dia udah ngerti ini, mogoknya nggak jauh. Gitu. Tetap lu harus bisa, ya ini udah ngejagain lu nih sampai akhirnya sama Cinere. Tapi ada orang yang kayak nyusahin gini segala macam nih, mau mobil masalah dikit ngomongnya kayak gitu. Dan gimana nih lo tuh bisa mikir kalau itu tuh bukan jadi salah satu kekurangan yang lo jadi nggak pengen bawa mobil ini gitu. Jadi saat mogok itu ya mungkin kan banyak orang yang berpikiran negatif gitu. Dan lo tadi malah berpikirannya positif yang ngomong jadinya ya udah bagus nih mobil, udah gue bawa ke Jogja nggak ada masalah. Di Jogja gue bisa muter-muter naik mobil ini dengan bersilaturahmi dengan keluarga, dan akhirnya mobilnya ngomongin masalah mogoknya itu udah deket rumah. Gitu. Bener-bener mogoknya matinya tuh deket rumah tuh. Iya, jadi itu sebagai positifnya juga kan. Banyak orang yang kayak mikirnya malah yang kayak anjir nyusahin nih mogok nih, tanpa ya itu beda ya, sudut pandangnya udah beda ya. Berarti karena lu masih bisa ngerasain hal itu sebagai hal yang menyenangkan. Iya, dan bokap juga gitu soalnya. Maksudnya kalau ada kendaraan mogok ya udah kita ketawa malah. Kayak lagi jalan itu mogok bobo. Kenapa lagi nih mobil? Ya udah pinggir dulu, tawa. Pinggir, dan ya kita ketawa-ketawa aja. Kayak misalnya mogok berhenti, starter berbet. Batuk nih dia. Ya udah diem aja dulu. Gitu. Ya jadi menurut gue juga bener itu, gue setuju juga. Memang ada kalanya yang kita memang harus nerima, kayak waktu itu mobil gue jebol. Mobil gue jebol saat dyno. Ya udah gue ketawa-ketawa aja, terus sampai akhirnya mekanik dyno nanya, kok lu mobil lu jebol lu ketawa-tawa sih Wan? Dia bilang gitu. Dia bingung juga kan sama gue. Biasanya orang yang jebol itu ya udah senewen, langsung bad trip lah, bete segala macam. Terus gue cuma ngomong gini, saat lo bete, saat lo marah-marah, saat lo nggak mood, itu kan mood kan nggak bisa dikendaliin. Tapi lo gimana caranya jadi positif gitu ya menurut gue. Saat lo marah-marah, saat lo melampiaskan mungkin ke hal lain atau ke orang lain, jadinya lo marah-marah sama orang gitu segala macam karena kesialan lo itu. Apa sih yang bisa lo hadapin? Mobil lo jadi bener? Enggak. Sama aja. Lo jadi nggak ngeluarin duit? Enggak, tetap ngeluarin duit, tetap mobilnya rusak gitu. Terus kalau lo marah-marah, untungnya apa? Negatifnya iya banyak. Bener nggak sih? Betul. Jadi ya sebisa mungkin jadiin positif aja ya. Jadi gue ngerti nih. Ya udah terjadi, udah terlanjur. Iya, gitu. Dan itu dipengaruhi juga dengan tingkat kesayangan bokap dan lo dengan mobil ini. Dia sudah tahu resiko-resikonya. Iya dong. Jadi udah ya dibawa nyantai aja gitu. Jadi jadi kebanyakan nih orang yang memang tidak passionate dengan hal itu, masuk ke hal itu, disusahin sedikit, akhirnya jadi nggak enak nih mobil, sebenarnya lu kurang passion aja, menurut gue. Menurut gue lu kurang total aja ya, lu kurang sayang sama mobil. Iya, kurang ada sayang atau perasaan attachment. Jadi akhirnya yang lu rasakan tuh malah jadi menyusahkan buat lo. Padahal menurut gua itu tergantung dari lu treat mobilnya juga. Tuh. Ya jadi gitu. Jadi menurut gua tuh lu memperlakukan ataupun nge-treat suatu mobil lo, kalau lu nyanyi dengan fun, dengan seneng, ya jadi apapun yang terjadi ya lo udah jalanin aja, enjoy aja deh ya. Betul. Soalnya kan kalau hobi itu it's all about enjoying gitu. Ya kalau kita naik mobil ini, mobil tua kayak gini,
terus mogok, ya udah it's not the end of the world. Benar. Makanya ya sebisa mungkin ya dibawa santai aja, karena ya ujung-ujung itu bagian dari perjalanan mobil ini. Masalah habis mogok, ketahuan apa yang rusak dan itu harus diganti, apa segala macamnya. Jadi ya udah, gitu diganti, mobilnya beres, terus lanjut deh jalan berpetualang lagi. Berpetualang, Iya. benar. Dari bengkel ke bengkel, jangan ya, jangan ya, dari bengkel ke bengkel ya, repot ya. Ini lu kan memakai mobil sudah 2018, 4 tahun ya tadi kita bahas 4 tahun, 4 betul. ya. Dari 4 tahun ini kan mobil dari 2008 saat pertama kali dipakai kan, lu sempat bilang kalau mobil ini di restore untuk original. Iya dong. Betul. Saat 2028, saat 2008 sampai sekarang yang dimana sudah 14 tahun. 14 tahun ya. Di rumah lo. Iya. Apa yang udah berubah dari mobil ini selama bokap dan lo pakai? Kalau yang berubah, kita mostly cuman ngedandanin eksteriornya aja, kayak nih, pertama ganti velg. Pertama tuh sempat pakai velg MP Sprint Star. Itu pertama kali ganti velg di mobil ini, terus kita pendekin dikit, tapi belum pakai drop spindle itu. Iya. Karena Jadi itu gua agak waktunya agak lumayan ternyata. Jadi yaudahlah kita pendekin dikit aja. Gue tadi habis bahas itu udah drop spindle. Gue kalau ngomong, udah pakai drop spindle, udah bokap gue, terus gue yang kayak kenapa bokap gue dijual? Banyak lah ceritanya. Terus. Itu terus pasang roof rack. Roof rack ini kalau di luar negeri itu dipakainya buat masak kayak tadi apa namanya, papan surfing atau ini BMX. Oh, balik lagi kita ke velg nih. Tadi kan lo bilang dulu sempat pakai MP. Ini sekarang pakai apa? Ini sekarang namanya South African Sprint Star. Oh, oke. Jadi dia nih velgnya kaleng. Oke. Kalau yang MP Sprint Star sebelumnya itu alloy. Ini ternyata Steel. singkat cerita bokap tuh kepengen banget punya velg ini dari awal ngelihat ini velg dijual pas yang acara Jogja VW Festival itu, 2019. Mau waktu itu saya bilang, ini mobil kita udah cakep kok pakai MP ini. Ini cuma iya sih, jadi udah kita nggak jadi beli. Waktu itu harganya masih 4 jutaan. Saat tahun, itu? Tahun 2019. Replika ya ini. Apa? Repro lokal. Buatan Semarang. Oh ya? Oh ini buatan Semarang? Buatan Semarang. Oke. Terus? Terus habis itu, karena bokap sekali 2 kali browsing nyari velg ini, cuman belum serk lah. Sampai akhirnya pas tahun ini nih, bulan Juli kemarin, ada Jogja Fair Festival balik lagi, karena kan kepotong pandemi tuh habis 2019. Saya datang tuh, sebenarnya kemarin ada kerjaan motret, rombongan VW dari Jakarta display di sana sama jalan-jalan. Si yang booth orang Semarang itu jualan lagi velg ini, cuman stoknya baru lah. Oke. Nah dia sekarang revolnya makin banyak dan stoknya makin bervariasi, jadi makin berkembang lah. Ada velg ini, ya udah. Saya tanya, Mas, velg ini berapaan sekarang? Oh sekarang 8,5 juta. 2 kali lipat, ya enggak? Akhirnya beli? Maksudnya ini ngomong buat sharing aja ya, maksudnya bukannya kok mahal 2 kali lipat, karena ya bahan baku makin mahal. Betul. Itu perlu dipahami tuh. Maksudnya kita juga ngerti. Betul. Kita juga nggak nyalahin kalau harga naik itu wajar. Betul. Cuman karena udah ngeliat barangnya langsung, mikir lucu juga nih velg. Iya. Yang dulu MP kan rata depan belakang. Iya, benar. Ini staggered nih. Depan 4,5, belakang 5,5 lebarnya. Oh, jadi menyesuaikan dari si VW-nya ya? Jadi kalau diperhatiin di belakang ini lebih celong dikit. Iya. Terus bannya jadi rata depan belakang nih. Benar. Mikir, wah kayaknya boleh juga nih pasang di VW nih. Ya udah ngobrol lagi sama si masnya itu. Ini 15 ya?
Ini 15. Oke. Gue sama Aset, foto-foto, ngabarin bokap juga kan. Ya udah, terus habis itu Oh, pulang. kamu nggak ikut? Bokap nggak ikut waktu itu karena Oke. kemarin jatuhnya semi-semi kerjaan, Oke. motret. Iya, iya, iya. Ya udah, habis itu pulang ke Jakarta ngobrol sama bokap. Akhirnya, iya, bokap tetap pengen, cuman harganya sekarang segitu sih, lumayan. Ya udah, aku bilang, ya udah patungan aja yuk. Ya udah, ayo patungan bagi 2. Nah. 50-50. Sampai velg 2 minggu kemudian. Oh, oke. Jadi ini untuk kaki-kaki ganti velg ini sama pendekin. Pendekin sama refresh inilah maintenance kaki-kaki biasa. Kaki-kaki, ya. Kalau ngomongin masalah spare part nih, kayak kaki-kaki semua segala macam. Buat teman-teman yang mungkin ada mobil ini di rumah, ataupun malah pengen suka sama mobil ini gitu. Ngomongin masalah spare partnya nih, Is, nih. Contohnya kaki-kaki yang kemarin habis lu ganti, mahal nggak, Is? Atau malah lu susah nggak nyarinya? Atau ada persamaannya deh? Kalau spare part, ini bicara sesuai pengalaman sendiri ya. Yeah. Kalau spare part biasa, maksudnya ya part yang sudah berganti kayak kaki-kaki atau spare part mesin yang standar sesuai pabrikan, itu sepengalaman saya sama bokap hunting ke pasar Senen pas segala macam itu masih banyak untungnya, karena kalau nggak salah dulu di mobil CKD di sini dulu kan, jadi artinya spare part tuh masih banyak yang stoknya lah di toko-toko apa, bisa di pasar Senen gitu. Iya. Tapi beda cerita kalau kita udah ke ranah aksesoris. Iya. Aksesoris atau misalnya part-part yang udah mulai tahunnya agak tua, misal kayak let's say lampu atau listrik gini, buat yang tahun 50-an gitu, itu udah mulai gelap, baik stoknya atau harganya. Itu dari sepengalaman kita. Jadi stoknya nggak ada, harga suka-suka. Betul. Karena stoknya nggak ada. Dan apalagi kalau mobil yang VW yang di lebih tua dari tahun 60-an nih, yang kaca belakang masih oval atau bahkan yang split window, itu lebih gila lagi. Lebih suka-suka lagi. Ya karena ini gue ada di mobil, lu mau nyari mana lagi gitu. Iya, benar. Tapi itu kan serunya. Betul, itu seru. Huntingnya seru loh. Huntingnya, nyari barangnya. Ya, memang ini jatuhnya sih mobil hobi, teman-teman. Jadi memang memang gue ngomongin masalah yang tadi itu masih bisa menghargai mobil tua segala macam, mobil sudah berumur, yang mobil masih belum. Tapi tetap mobil ini mobil hobi. Gue ngomongin mobil hobi dalam arti ya memang kita bisa sama-sama tahu juga kalau mobil ini ya tadi partsnya mungkin sudah susah untuk yang aksesoris semua segala macam. Jadi mobil ini memang mobil hobi dalam arti ya lo emang mesti ekstra aja nih. Ya, effortnya ekstra. Tapi itu yang kadang jadikan berasa seru juga sih effortnya. Iya kan, tapi itu yang menjadikan itu jadi seru. Iya, betul. Itulah menjadikan itu lo bisa, yang biasa gue bahas sama tamu-tamu sebelumnya, itu yang bisa jadi lo bisa kenal sama orang baru, bisa ketemu circle baru, ataupun malah jadi ketemu teman main baru. Nah, teman main atau teman kerja bahkan. Iya, benar. Iya, itu salah satu ini siapa? Prinsip bokap juga. Kalau misalnya di hobi ini kita nggak cuma sekedar main bareng juga, kadang kalau misalnya cocok sama cocok bisa kerja bareng. Yes, benar. Itu setuju banget gua. Jadi itu mungkin itu berlaku di hobi apapun dan di industri kerja apapun. Tapi yang mau hal yang baru menurut gue, yang mau ketemu sama hal baru, kadang-kadang ada beberapa orang yang memang nggak suka ketemu sama orang baru. Iya, betul. Ya mungkin betul. itu nggak akan bisa jadi terjadi kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita ngomongin lu ngejalaninnya dengan fun, yang akhirnya lu jadi bisa ngobrol sama orang, yang kayak gue sekarang lah, gue jadi bisa ketemu sama banyak orang baru. Betul, di YouTube. sama. Terus gue jadi bisa ngobrol sama orang baru, yang menjadikan ya mudah-mudahan yang tadi lu bilang, yang jadinya jadi bisnis ataupun malah jadi teman baru. Iya. Gitu. Relasi baru lah yang penting. Relasi baru, benar. Nah, tadi kita udah bahas masalah si kaki-kaki. Tadi kan lo lagi ngejelasin si roof rack.
Iya, ini lu apa yang lu ganti di atas ini? Ini sebenarnya model apa? Ini roof rack-nya itu itu bisa dibilang sesuai sama apa aksesoris asli VW-nya. Jadi kan lu Seingat bilang saya sempat ada apa? Papan surfing. ya, Iya kan? biasanya kalau di Amerika gitu biasanya bawa ke pantai taruh papan surfing. Iya. Kalau misalnya main sepeda ya taruh BMX kayak gini nih. Kenapa harus BMX? Karena itu juga salah satu impian bokap yang kesampaian. Impian Oke. dari zaman SMA. Oke. Jadi dulu zaman SMA bukan minta sih. Dulu punya BMX. Mereknya GT. GT Pro waktu dia pulang pergi lah dari sekolah ke rumah atau keliling kemana-mana. Atau mungkin yang seangkatan bokap ngalamin juga sih main BMX kayak gini. Terus bokap update juga kayak majalah-majalah luar negeri gitu. Cuman bedanya dulu ngeliat majalah-majalah gitu, ngeliat sepeda-sepeda keren, cuman bisa ngayal doang. Ini kapan bisa punya kayak gini ya? Terus kayak ngeliat di toko-toko sepeda itu, sepeda-sepeda yang impor dari US, dari Jepang. Kayak ini dari US nih. Ini nggak masuk Indonesia. Dan sepengetahuan bokap saya ini one and only di sini. Oh ya? Iya. Ini apa sepedanya? Ini namanya Haro Freestyler tahun 83. Jadi ini kalau misalnya kita tahu sepeda freestyle itu, ini salah satu. Pakai ini? Ini salah satu yang pertamanya. Oh, yang tadi Brami bilang pernah jadi freestyler BMX kan? Yang akhirnya gua sangat tidak percaya. Jadi ini memang dibuat untuk freestyle BMX. Saat itu salah satu yang pertama. Iya, betul. Oke, jadi ini bokap lo pakai ini di VW-nya, ya ini adalah dua impian bokap lo yang dijadiin satu frame ya. Nah, kalau ngomongin masalah, kan kita ngomongin masalah velg, karena tadi ceritanya lebih ke background ataupun cerita menarik dari si mobil ini ya. Dari 2008, tadi kita udah ngomongin kaki nih, sekarang kita ngomongin bodinya. Apa yang lo udah rubah dari 2008 sampai dengan 2008 ya, 2008 sampai sekarang nih mobil ini? Kalau berubah sih nggak banyak, cuman kayak maintenance saja sih. Karena nih kap depan itu makin lama catnya makin bangun. Terus akhirnya karena kelamaan dibiarin ngeletek. Jadi udahlah, itu kita siram, terus sama ganti spion karena spion yang lama itu kependekan. Spion yang lama tuh dulu kalau nggak salah buat VW setir kiri, jadi ribet ya. Ganti spion sama. Kalau nih stiker ini udah dari dulu atau lu tambahin? Stiker ini baru nih. Ini juga ide-idean bareng bokap sih. Kita pengen dandanin di mobil seolah-olah ini kayak Porsche. Itu doang yang kita belum kesampean. Tapi kan memang dia bersaudara kan? Apa? Memang bersaudara. Jadi yang pertama tuh stiker yang di depan. Ya, ini. Ini tuh stiker dari oli Mobil One. Bukan stiker kuda terbang teman-teman ya, ini stiker oli Mobile One ya. Mobile One, dibilangnya stiker Pegasus. Iya, Pegasus. Logonya ini. Iya. Mungkin sampai sekarang juga. Jadi ceritanya dulu mobil-mobil balap Porsche baik 356 atau 550 Spider itu mostly mereka disponsori sama Mobil One dan mereka naruh logo Pegasus ini di fender depan kanan kiri. Jadi gue pikir kan masih saudaraan, kayaknya tolong di VW lucu juga. Terus ternyata bener ya, asik juga ngeliatnya. Seolah-olah kayak ya belum sampai 356 ya udahlah kita jadi gini. Iya, tapi memang bersaudara mereka itu Porsche dan si VW ini. Nah, itu ngomongin body berarti lo tidak banyak berubah karena memang lo sempat mention mobil ini memang sudah melewati proses restorasi 2 tahun oleh owner sebelumnya ya. Betul. Oke. Nah, sekarang ngomongin interior. Ngomongin interior, ada yang lo rubah nggak dari mulai didapat mobil ini? Interior cuma ganti karpet aja.
Karpet dasar, karpet atas. Udah itu doang. Berarti ini kita udah bahas dari mulai body, interior, kaki-kaki, sama aksesoris yang nempel di mobil ini nih. Yang belum kita bahas adalah engine-nya. Nah, Engine-nya yang tadi lo sempat bilang ini 1200. 1200. Ada upgrade nggak di engine? Is. Kalau upgrade ini kita cuman ganti dari platina ke CDI. Oke. Terus fuel pumpnya jadi elektrik. Oke. Sama ganti gearbox. Ganti gearbox. Ganti gearbox. Rasionya atau gearboxnya? Rasionya. Rasionya. Iya. Oke. Jadi kalau pakai gearbox bawaan ini yang dulu itu gigi 4 mentoknya di 60. 60 80. Hah? Iya. Mentoknya. Ini kita ganti. RPM udah tinggi. RPM udah tinggi. Ini kita ganti karena waktu itu sekalian pas persiapan ke Jogja. Iya, Nah, kita kebayang nyampe akhirnya ini kan terus urusannya sepanjang ya. jalan lurus doang masa dari ini sampai Jogja 80 km per jam doang. Nah, habis ganti rasio bener, alhamdulillah Pak. Ya bisa stabil di 80 atau 100. Tapi nggak ngoyo kesininya. RPM-nya masih jauh lah. Jadi Nah, rasionya punya apa, Is? ini punya VW juga, cuma kalau Tahunnya beda? Yang tahunnya lebih muda kalau nggak salah. Oke. Itu antara punya Super Beetle atau apa gitu. Ya saya kita cuman upgrade-nya yang bikin lebih convenient aja lah nyetirnya. Betul, upgrade-nya hanya yang memang untuk enak Iya. dipakai. Ini ketahuan, dari upgrade-nya ketahuan mobilnya mau dipakai. Iya. Jadi yang di upgrade adalah memang mobil yang, barang-barang yang memang membuat tambah enak dipakai mobilnya. Iya, lebih Iya dong. lebih reliable lah. Betul sekali. Dan Gimana? terbukti. Ya akhirnya terbukti kan, Iya. kalau ke Jogja jadinya tadi mobil nggak terlalu ngoyo Iya. mesinnya. Kalau pakai rasio itu mungkin RPM-nya terlalu tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Memang pendek-pendek enak untuk trek pendek, tapi kalau Iya. untuk panjang sih ya sama kayak pertimbangan gua kemarin kenapa nggak bawa Pandem. Pandem 100 RPM udah 3000. Di kilometernya 100 atau malah di bawah 90 ya, RPM udah 3000 gigi 5. Jadi kalau kita kita ke Jogja dengan jalan yang jauh, mungkin kan konstannya di 120. Iya. Gitu ya. RPM gue udah mulai tinggi gitu loh. Beda sama mobil yang rasionya beda dan mungkin sesinya lebih gede. Jadinya mungkin 120 itu masih 3000 gitu. Tapi ya benar sih, itu adalah upgrade yang benar bisa jadi reliable. Mobilnya emang beneran dipakai berarti. Emang kadang ada sih sekali dua kali bisikan gitu ganti 4 barrel apa ya, tapi jangan ntar malah jadi mobil weekend doang kalau misalnya ganti 4 barrel atau ganti apa. Tapi mobil ini kenceng, itu adalah satu hal yang kayak anjir. Iya, tapi seru, mobil ini seru. Nah, sama berarti kita udah bahas semuanya nih, dari mulai cerita di balik mobil ini yang bokap lo dan lo bangun gitu. Dan gue sangat appreciate banget, salam buat bokap. Iya. Thank you banget. Gue bisa ngobrol sama mobil ini, diwakilin sama lo, dan gue sukanya tuh saat lo ngomong kalau gue patungan nih sama bokap gitu, dan mobil ini dibangun. Itu impulsif loh. Iya. Soalnya kayak bener ya, bokap pengen, aku juga akhirnya pengen, ternyata ngeliat keren juga, ya udah. Iya. Tapi itu jadi bagus. Jadi itulah yang ya mungkin bokap lu mungkin lagi nonton. Selamat malam Om gitu. Kalau misalnya itu adalah salah satu yang bisa dibilang ya impian dari semua orang tua ya. Kalau gue pun mikirnya gue pengen gitu ngebangun sesuatu hal yang memang berarti buat gue dan buat anak gue, terus yang dalam yang satu pikiran gitu kayak ini cakep ya itu adalah salah satu impiannya kalau untuk memang petrol head ngomongnya ya. Kanggai gitu. Jadi itu tuh ya itu impian lah gitu. Jadi beruntung banget lo bisa sefrekuensi sama bokap. Iya, itu alhamdulillah. Gitu. Nah, ngomongin masalah pertanyaan terakhir nih, dengan segala macam hal-hal yang udah lo laluin bersama mobil ini, yang udah lo bangun bersama bokap, semua segala macam, ada nggak sih kepikiran untuk kayak menjual mobil ini ataupun kayak sekarang kan udah ngomong mungkin yang teman-teman yang tadi dengar harganya awal, wah gitu, pernah nggak sih kepikiran buat kayak
ya di sini kita fair-fairan aja ya. Kalau untuk ngomongin masalah harga udah jauh tinggi, jauh menjulang. Udah. Iya dong, iya dong. Untuk ngomongin angka ya, kita hanya ngomongin angka. Tapi kan yang tadi gue bilang lagi, itu nggak semuanya tentang angka. Betul. Iya kan, nggak tentang angka. Pernah nggak sih kepikiran atau ada pikiran dari lo dan bokap gitu yang pengen apa kita jual aja ya? Apa ganti mainan baru? Ataupun malah mau di-upgrade ke hal yang lain mobil ini? Atau tetap mobil ini malah atau tetap mobil ini tapi ditingkatkan atau apanya yang mau lo ganti gitu-gitunya? Kalau bokap mungkin ya for now sih ya kayak kita happy banget mobil ini ada di rumah, dan ya dalam waktu dekat sih kayaknya ya we like to keep it that way. Kita pengen mobil ini ada di rumah terus ya buat kita nikmatin sama-sama. Cuma kadang bokap suka bercanda. Ini mobil kalau ditukar sama 911 Turbo yang jadul nggak apa-apa deh. Kalau itu memang bukan pilihan yang sulit ya, kebetulan ya, gitu. Memang itu kayak ya udah tuker aja gitu langsung gitu. Ya cuman ya yang bikin deg-degan kalau bisa ada yang bercandain sih. Maksudnya ternyata dia sama-sama seneng VW, terus misalnya dia ternyata di garasinya punya Porsche, punya Ferrari, apa segala macam. Terus iseng nanya, dijual nggak mas? Itu agak Pernah? Nah, tapi mudah-mudahan cuma bercanda aja. Pastinya mungkin cuma bercanda aja, tapi kadang kalau suatu hari kejadian gimana ntar ya? Berarti ini ya itu di luar dari konteks yang perlu atau nggak perlu ya jadinya ya. Kalau itu kan mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa ditolak teman-teman. Iya nggak sih? Tapi sejauh ini lo yang tadi lo bilang ya, we'll keep it that way. Iya. Jadi lo akan mempertahankan mobil ini. Gitu. Tapi untuk nextnya nih, apa? Nextnya, ada yang mau lo upgrade nggak? Belum ada. Atau emang udah lo gini aja nih? Ini sejauh ini sih gini aja ya. Lo udah dan bokap lo udah puas dengan keadaan Udah, alhamdulillah. Keren. Dan cuman itu ini, tuh. saya mau nambahin sih tentang yang poin ngejual mobil itu. Ini saya nge-quote Mas Rifat Sungkar ya. Dia bilang, kalau ada orang bilang mobil dia nggak akan dijual, itu nggak mungkin. Dan jujur saya setuju. Mungkin tinggal apa namanya? Ya kita kan nggak tahu di kedepannya kayak gimana. Dan yang pasti kita nggak bisa milih juga. Apakah kita harus ngorbanin ini atau yang lain? Yang lain. Maksudnya anything can happen, dan maksudnya bokap juga prinsipnya sama. Maksudnya ya in the end VW ini ya cuman barang. Misalnya ternyata kita ada keperluan di luar mobil yang lebih penting ya nggak apa-apa kita jual. Misalnya dulu bokap kayak gitu juga pas jual Vespa. Dulu jual Vespa GS GS atau Vespa Darling gitu, itu duitnya jadi plafon rumah. Oh iya, memang kalau itu penting ya, karena kalau Vespa ditaruh di plafon juga tetap basah. Jadinya karena kurang gede. Saya bicara konteksnya bukan apakah ini dijual untuk ganti mobil baru atau ganti ini. Maksudnya ya mungkin suatu hari ya kita bakal bisa sama nih mobil karena ada keperluan yang jauh lebih penting dari sekedar hobi atau sekedar mobil, dan ya kita udah menerima itu. Setuju. Karena di akhir hari kita cuma numpang ngerawat doang, numpang ngerawat yang dengan jangka waktu yang mungkin bisa 10 tahun lebih, 20 tahun lebih. Tapi Indian kita cuma ngerawat untuk pemilik selanjutnya. Baik itu waktu yang tidak ditentukan. Benar, setuju. Menarik ya teman-teman ya, setelah kita ngobrol nih, gue nih sebenarnya dari inti kenapa gue ngundang ini yang tadi. Gue bilang, gue mau mengencourage teman-teman juga yang di rumah, yang masih muda, buat jangan takut buat nyoba. Maksud gue gini, ini kan kebetulan si Mas Rais ini sama bokapnya cocok nih gitu. Tapi Mas Rais ini sangat menikmati mobilnya yang dengan segala macam kekurangannya. Gue nggak ngomong ini mobil ini banyak kekurangannya, enggak. Tapi mobil ini tidak secanggih mobil baru yang sekarang keluar. Betul. Tapi dengan hal itu malah menjadikan hal yang positif, yang dijadikan lo jadi sayang banget sama mobil ini. Iya. Gitu. Jadi
yang namanya mobil tua gini, tetap kita harus ngakuin kekurangan-kekurangannya dan atau segala tidak convenientnya merawat atau memakai mobil ini. Tapi setelah kita menerima itu jangan dijadiin hal yang negatif. Iya. Kita anggap itu karakternya. Iya, itu bagian dari pengalamannya. Benar. Dijadikan hal yang positif. Sebenarnya bukan kekurangan sih, keterbatasan. Iya. Kalau ngomongnya, karena memang saat zaman itu ya begitu. Iya. Ya teknologi paling baru ya kayak gini udah. Iya, ya kayak gini. Jadi lu ada keterbatasannya gitu. Lu nggak yang kayak, gue masih masang ini nggak? Ya kalau lu pasangin semua ya, esensi mobil klasiknya nggak dapet. Betul. Bener kan? Betul. Gitu. Jadi ya gue pengennya sih, ya selalu campaign gue dari dulu itu adalah pengen ngelihat kalian-kalian yang lebih muda gitu ya, jadi lebih nggak takut untuk main mobil gitu, nggak takut buat ini apapun mobilnya, nggak jadi yang kayak aku cuma punya mobil ini doang, mobil apapun mobil lu nggak usah malu. Maksud gue ya itu bisa dijadikan hal yang bagus yang kalau kalian ya sepenuh hati sayang ya. Terima kasih banget nih buat yang teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan terima kasih banget juga untuk Mas Rais. Oh, saya yang thank you Mas Rizwan. Terima kasih thank you banget udah diundang nih. Salam buat bokap juga. Terima kasih banyak Om udah diceritain ya ceritanya Mas Rais. Tadi gue udah bilang juga terima kasih buat teman-teman yang support, dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena itu gratis gitu. Dan buat teman-teman yang cari merchandise official dari Indonesia bisa mampir ke Tokopedia dan Shopee-nya di Indonesia. Ada beberapa merchandise official dari Indonesia, yaitu di Elite Brand di Tokopedia-nya dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Jadi langsung cek dan check out. Sama gue nggak lupa nih ngingetin buat teman-teman semua ya, kan di 2023 itu kita ada event besar yaitu Delete Showcase. Tanggalnya di 4 sampai 5 Februari di Ice BSD gitu. Nih, terutama buat yang kemarin nungguin Delete Showcase kan terakhir 2019 ya, kepotong pandemi. Betul. 4 sampai 5 Februari 2023. Don't miss it. Iya, sama buat teman-teman yang mungkin suka foto-foto atau apa segala macam, mulai deh. Mungkin yang punya media mulai hubungin DM ke Instagramnya Delete Indonesia. Mungkin kalian bisa jadi official media partner dari Delete Indonesia. Cocok berfoto-foto. Eventnya top. Ya kan? Ditunggu ya DM-nya. Sama buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih banyak.